Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Imamat pasal yang ke-20 ayat 1-7. Tuhan berfirman kepada Musa, "Engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang, baik orang Israel maupun pendatang yang tinggal di Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, ia harus dihukum mati. Rakyat negeri harus melempari dia dengan batu. Aku sendiri akan menghadapi orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Sebab ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jika rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum mati orang itu, maka aku sendiri akan menghadapi orang itu serta kaum keluarganya dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, beserta semua orang yang turut berzina mengikuti dia, berzina dengan menyembah Molok. Orang yang berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal, berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menghadapi orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Kamu harus menguduskan dirimu dan menjadi kudus, sebab akulah Tuhan Allahmu." Proses beriman kepada Tuhan tidak dapat dan tidak semestinya dijalankan secara tanggung. Pesan ini pun selalu muncul dalam beragam peraturan atau ketetapan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui Musa, seperti yang tertera pada kitab Imamat. Salah satunya adalah pada pasal 20 ayat 1-7 yang mengajarkan umat Israel agar menjaga pikiran dan hati dari penyembahan selain kepada Tuhan. Peringatan ini pun menjadi sesuatu yang sangat perlu diperhatikan oleh bangsa Israel, mengingat ruang lingkup hidup mereka yang akan berdampingan dengan bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah Tuhan. Kemudian, ditambah dengan kecenderungan pembangkangan pada umat Israel, juga dapat memperbesar kemungkinan mereka melakukan penyimpangan iman dari Tuhan. Terdapat berbagai konsekuensi yang tidak main-main bagi setiap orang Israel yang melakukan penyimpangan iman tersebut. Entah mereka yang mempersembahkan kurban manusia maupun penyembahan kepada roh-roh. Di tengah larangan yang keras itu pun muncul sebuah penekanan tanggung jawab yang perlu mereka penuhi sebagai sebuah bangsa. Perkataan Tuhan pada ayat 4 menunjukkan bahwa perihal kekudusan beriman juga menjadi tanggung jawab komunal. Tiap orang di dalam komunitas iman, umat Tuhan, perlu saling terhubung dan bersedia untuk saling membangun. Sahabat Alkitab, permenungan pada hari ini telah mengajarkan pada kita bahwa menjaga kekudusan merupakan sebuah unsur hidup beriman yang perlu dipenuhi oleh setiap umat Tuhan. Kekudusan yang dimaksud sesuai dengan Imamat 20 ayat 1-7 ini pun menuntun kita untuk menjaga pikiran dan hati agar tidak menyimpang dari Tuhan. Hal ini perlu kita cermati dengan begitu serius, mengingat akses untuk melakukan penyimpangan iman dari Tuhan menjadi jauh lebih mudah di masa sekarang. Bahkan sangat mungkin bagi seorang umat Tuhan untuk melakukannya tanpa ia sadari. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada hari ini juga menuntun kita untuk memiliki kepedulian iman atas orang lain, meski kita juga perlu berhati-hati agar terhindar dari aksi penghakiman terhadap mereka. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami dan menuntun kami untuk benar-benar menjaga kekudusan, menjaga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk terhindar dari segala model penyimpangan beriman yang justru hanya menjauhkan kami dari-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.